Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Suara Rohani Kristen. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Debbie Basjir tentang mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dan sebelum kita mendengarkan khotbah pada malam hari ini, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-17. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Shalom. Saya percaya saudara, Tuhan bersuka cita melihat ada anak-anak muda yang mau sungguh-sungguh bangkit untuk mencari dan menggenapi kehendak Tuhan. Karena tidak banyak hari-hari ini anak muda yang mau mencari Tuhan. Tapi kalau kalian dipilih hari ini ada di sini, itu artinya engkau berharga dan engkau menjadi target Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Iya, saya pengen hari-hari ini kita harus tahu apa yang kita kejar di dunia ini. Cuma satu yang harus kita kejar dan kita fokus, yaitu untuk mencapai rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Udah nggak ada yang lain, ya. Karena hanya ketika kita mencapai kehendak Tuhan, maka kita akan mencapai goalnya Tuhan dalam hidup kita. Apa itu mencapai kehendak Tuhan dalam hidup kita? Ya, Tuhan punya rencana buat masa depanmu. Tuhan punya rencana buat jodohmu, amin. Ya, kalau jodoh kok amin semua ya. Tuhan punya rencana atas bisnis pekerjaanmu di kemudian hari, ya. Dan Tuhan mau kita itu tepat pada sasaran rencananya Tuhan. Itu goal kita hari-hari ini. Saya berdoa supaya nggak ada yang miss, nggak ada yang salah, tetapi kita mau mencapai seperti anak panah yang dipanahkan tepat mencapai titik di tengah. Seperti itu hari ini kita harus mengejar kehendak Tuhan. Kita baca dulu firman-Nya Efesus 5 ayat 17. Tadi saya sedikit sampaikan juga kepada anak teen ayat ini, tapi kita hanya ambil yang bagian 17. Efesus 5 ayat 17 berkata, baca bersama. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dengan kata lain, siapa orang yang bodoh di hadapan Tuhan itu? Bukan orang yang nggak kuliah tinggi. Orang bodoh di hadapan Tuhan bukan orang yang nggak sekolah tinggi. Orang yang bodoh di hadapan Tuhan adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Bilang kanan kirimu, orang bodoh itu, bilang orang yang nggak ngerti kehendak Tuhan. Ya, ngomongnya serius ya. Orang bodoh itu orang yang tidak ngerti kehendak Tuhan. Amin. Jadi sepintar apapun kamu, sehebat apapun kamu, sekolah tinggi, S1, S2, S21, S23 udah kayak Samsung. Kalau kamu nggak ngerti kehendak Tuhan atas hidupmu, maka di mata Tuhan kita ini bodoh. Ya, mau dia profesor, mau dia punya jabatan hebat, kalau nggak ngerti kehendak Tuhan, di mata Tuhan dia orang yang bodoh. Makanya yang cewek-cewek di sini cari jodoh yang ngerti kehendak Tuhan, amin. Cowok nggak ngerti kehendak Tuhan, goblok. Oh, jangan pacaran sama orang goblok, amin. Ya, demikian juga yang laki-laki. Cari calon istri yang ngerti kehendak Tuhan. Ya, jangan sama istri yang goblok, nggak ngerti kehendak Tuhan. Akhirnya hidupmu akan saling menghancurkan. Ayo ngerti kehendak Tuhan. Iblis akan berusaha menghancurkan hidupmu. Tapi sebenarnya yang iblis menghancurkan apakah dirimu? No, kehendak Tuhan yang ada dalam hidupmu. Rencana Tuhan yang ada dalam hidupmu. Kita harus berusaha mencapai itu. Saya dulu nggak ngerti kehendak Tuhan, rencana Tuhan atas hidup saya. Saya hanya melakukan dosa,
Yang pada akhirnya saya pengen mati bunuh diri karena saya tidak ngerti kehendak dan rencana Tuhan. Ya, sekarang saya menemukan rencana dan kehendak Tuhan itu. Ternyata Tuhan mau pakai saya. Ya, wow, puji Tuhan kalau hari ini khotbah-khotbah saya bisa memberkati bukan hanya di Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Ya, siapa Debbie Basir? Orang yang dulu mau bunuh diri karena merasa hidupnya gagal, hidupnya hancur karena tidak mengerti rencana Tuhan. Jangan kamu bodoh, tapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ternyata untuk bisa mengerti kehendak Tuhan, ada kata di sana, usahakanlah. Nggak cukup dengan kamu cuma jadi Kristen yang tiap minggu ke gereja. Nggak cukup cuma jadi Kristen yang ikut ibadah youth aja. Nggak cukup cuma jadi Kristen yang pelayanan, yang melayani dengar baik-baik. Kamu tidak lebih hebat daripada yang tidak melayani. Mana pemain musik, singer, worship leader, duduk dengar firman Tuhan. Karena kamu nggak lebih hebat daripada yang ada di sini. Kita menjadi hebat waktu kita tahu kehendak Tuhan atas hidup kita. Ya, makanya saya tadi bilang kalau masih umur belasan, di bawah 20, jangan pacaran dulu. Amin. Ya, karena kamu belum tahu tujuan hidupmu apa, kau belum tahu, bahkan jati diri aja belum punya. Bagaimana bisa kau pacaran dengan jati diri yang belum ada, yang belum punya tujuan? Berapa banyak yang udah pacaran di sini, angkat tangan? Yang udah punya pacar? Ya. Semoga kau tidak tersesat. Yang pacarnya tidak seiman. Ada? Nanti tolong masuk ke ruang pendeta di dalam. Saya baptis, saya rendam 15 menit. Jadi buka mata langsung di rumah Bapa di sorga tuh. Jangan pacaran dulu, kenapa? Sangat riskan, berbahaya. Kau belum ngerti. Bahkan tujuan hidupmu aja kau belum tahu. Jati dirimu aja belum terbentuk, kau belum tahu jati dirimu. Bagaimana mungkin engkau membangun hubungan yang kau sendiri nggak tahu? Amin apa amin? Tujuan orang pacaran itu untuk apa? Yang sudah pacaran tadi angkat tangan. Siapa? Coba boleh dijawab nggak? Tujuan pacaran itu apa? Ada yang bisa jawab? Dapat sepeda loh di bawah. Ada yang bisa jawab tujuan pacaran itu apa? Ayo, angkat tangan terus jawab ya. Tujuan orang berpacaran itu apa? Yang belum pacaran juga nggak apa-apa, jawab aja. Ini penting loh. Bayangkan tujuan pacaran aja nggak tahu. Terus kenapa kau pacaran? Nah ini banyak anak-anak Kristen yang bodoh. Ya bodoh, nggak tahu tujuannya apa, tapi ngapain lu pacaran? Buang waktu, buang pulsa, buang pikiran, buang energi. Siapa yang bisa jawab coba? Tujuan dari pacaran apa? Ada? Ayo, jangan takut salah. Kalau saya salah, saya nggak hukum, nggak ada yang hukum. Satu orang aja, saya cuma butuh satu jawaban aja. Ayo dong, anak muda tuh harus berani berpendapat. Ada yang bisa jawab tujuan pacaran tuh apa? Perlu bikin seminar ini. Apa tujuan pacaran? Nikah. Tujuan pacaran tuh nikah. Jadi kalau sudah punya pacar udah pasti itu dinikahi. Oh, belum. Terus ngapain pacaran? Apalagi kalau sudah pegang-pegangan, ya yang di belakang, apa tujuan pacaran? Panjang kayaknya, kamu maju deh ke depan sini. Ya. Ada mic nggak? Kasih dia mic. Ya, apa tujuan pacaran? Menjalin hubungan dalam Tuhan dan mencari pasangan yang seiman. Dan pacaran itu bukan hanya mengisi hati yang kosong dengan kesenangan percintaan manusiawi, tetapi
kayak menjalani hubungan yang benar, yang kudus dari Tuhan gitu. Tujuannya saling mengenal terus menjalin hubungan dalam Tuhan dengan sah gitu. Rohani sekali jawabanmu, Fred. Ya, jadi untuk menjalin hubungan di dalam Tuhan, ya kalau kau dapat pacar yang dalam Tuhan, kalau yang bukan, ya, terus siapa yang bisa jamin nanti kalau jatuh, ya? Orang kalau udah pacaran tuh hati-hati yang sudah pacaran, ya, awalnya cuma pegang-pegangan, tapi manusia itu punya listrik, jadi bisa korslet. Nanti kalau jatuh, tujuan setan menjatuhkan engkau dalam kenajisan percabulan, hidupmu hancur. Karena Alkitab berkata, iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Berapa banyak orang yang akhirnya pacaran berakhir pada bunuh diri, stres, lari ke narkoba. Kalau engkau belum menemukan jati dirimu dalam Tuhan, sebaiknya jangan pacaran dulu. Ketika saya mengenal Tuhan Yesus, Tuhan ubah paradigma saya menjadi manusia baru mata saya terbuka. Dan saya mulai berdoa begini, Tuhan, kasih saya jodoh. Tujuan saya menikah adalah untuk menggenapi rencana Tuhan atas hidup saya. Jadi kalau ada cowok yang mendekati saya yang akan menggagalkan rencana Tuhan atas hidup saya, tolong Tuhan usir dia jauh-jauh. Kalau engkau sudah punya pandangan yang seperti ini, ya saya yakin saudara, tidak akan ada pernikahan Kristen yang gagal di tengah jalan, bercerai. Ya, karena sekarang itu kalau kau nggak ngerti rencana Tuhan, kau jadi Kristen ngangong-ngangong. Ngerti nggak Kristen ngangong-ngangong? Ditanya, kamu tahu nggak kehendak Tuhan apa? Nggak tahu. Nggak ngerti. Ditanya kehendak Tuhan, kamu menikah buat apa? Ya masa jomblo? Ya menikah. Harus ada tujuan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya mau menikah untuk menggenapi rencana Tuhan. Kalau laki-laki itu mau menggagalkan rencana Tuhan atas hidup saya, maka Tuhan usir dia jauh-jauh dari saya. Lebih baik saya tidak menikah daripada saya ketemu orang yang akan menghancurkan rencana Tuhan atas hidup saya. Se-ekstrim itu dulu ketika saya sudah kenal Yesus. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Coba kita buka Efesus pasal yang keempat. Kita baca ayat yang ke-17. Kalau lihat judul perikopnya di sana, Efesus 4 ayat 17, judul perikopnya apa? Manusia baru. Kita semua perlu diciptakan kembali menjadi manusia baru, karena kita dilahirkan oleh produk dosa. Semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita perlu diciptakan kembali menjadi manusia baru. Kayak sampah itu didaur ulang. Bagaimana kita bisa mengalami manusia baru? Baca ayat 17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Baca sama-sama. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Semua dimulai dari mindset, cara kita berpikir. Ya, berubahlah oleh pikiranmu supaya engkau dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Dimulai dari cara berpikir. Ayo coba pegang semua kepalanya. Bilang, Tuhan, ubah cara berpikirku dalam nama Yesus. Tiap hari perkatakan itu, sudah. Semua pikiran sia-sia aku buang dalam nama Yesus.
Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Sehari 24 jam, apa yang kau pikirkan? Berapa banyak waktu yang kau pikir untuk engkau menggenapi rencana Tuhan? Berapa banyak waktu yang kau pakai untuk sia-sia memikirkan hal-hal yang sia-sia? Tadi sore saya sampaikan saudara, ada seorang yang bertanya, ya, kepada AI, dia bilang kalau kamu jadi iblis, bagaimana kamu bisa menipu orang Kristen, terutama anak-anak muda? Lalu di AI-nya menjawab, kalau saya jadi iblis, saya akan berikan kepada mereka bukan hal-hal yang menakutkan, tapi hal-hal yang menyenangkan. Karena anak muda itu suka hal-hal yang menyenangkan. Saya akan kasih mereka semua yang mereka inginkan. Terutama saya kasih mereka handphone. Dan saya akan beri mereka tiap hari kalau bisa dopamin dalam diri mereka tuh keluar. Dopamin itu sejenis hormon yang seperti morfin, endorfin, yang terus keluar sehingga kau merasa hidupmu nyaman, aman. Dan hari ini, ya, para ahli menyimpulkan setiap hari dopamin itu keluar paling banyak saat kau ngapa? Scroll. Berjam-jam. Seperti orang ketagihan kita dibuatnya. Kenapa? Setiap kali kau scroll itu dopamin keluar. Yang kedua, game online. Ya. Yang ketiga, kau nonton film porno. Setan bilang, saya nggak kasih mereka hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang, tapi saya kasih hal-hal yang menyenangkan. Sehingga mereka masuk dalam rasa aman yang palsu. Dan aku akan menjerat mereka sehingga daya pikirnya lumpuh. Berapa banyak sekarang anak muda yang bilang, AI itu, ChatGPT itu penolongku. Kau tidak lagi bertanya sama Tuhan, kau nggak lagi bertanya kepada firman Tuhan. Perlahan mulai tergantikan, orang nggak baca Alkitab, semua apa-apa tanya sama ChatGPT, AI sekarang bisa. Bahkan tanpa kita sadari, hidup kita sekarang dipimpin oleh algoritma kan. Pernah nggak kamu berpikir gini, saya baru berpikir loh, tiba-tiba muncul. Pernah nggak? Pernah ya? Kita baru berpikir nih. Saya nih baru berpikir ketika sakit di sebelah kiri saya pikir gini, apa saya ini kena batu empedu ya? Tiba-tiba besoknya muncul. Obat batu empedu tiap hari muncul. Saya bilang setan benar ya ini ya. Sering loh begitu. Baru mikir apa nih? Baru mikir ini tiba-tiba muncul. Itu sering banget loh. Dan saudara pikir itu biasa. Jangan terlalu bergantung. Hari ini kau harus sadari itu. Firman Tuhan bilang semua dimulai dari cara berpikir. Pikirkanlah semua yang baik, yang adil, yang manis. Pikirkanlah firman Tuhan. Taruh banyak firman di otakmu. Karena firman itu yang akan memimpin hidupmu. Jangan kita hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Apa yang kau pikirkan hari-hari ini? Setiap hari saya memikirkan Tuhan, apa yang bisa aku lakukan untuk aku menyenangkan Engkau Tuhan. Apa yang bisa saya lakukan supaya satu saat ketika Tuhan datang, saya tidak kedapatan, tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Satu kerinduan saya, Tuhan, aku pengen ketika Tuhan datang, Engkau berkata bahwa Engkau berkenan kepadaku. Itu yang setiap hari saya pikirkan, saudara. Saya selalu bertanya, Tuhan, apakah ketika Engkau datang, aku ini terpilih menjadi anak-anak yang kekasih, menjadi hamba yang setia, yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Setiap malam saya bertanya, setiap malam saya merenung, kalau hari ini kiamat, kalau malam ini Tuhan datang dan terjadi pengangkatan, apakah aku masuk di dalam orang-orang yang akan diakui oleh Tuhan bahwa aku layak? Itu loh yang selalu saya pikirkan, saudara. Saya kadang bingung melihat orang yang hidup tanpa pernah mau tahu isi hati Tuhan, tanpa pernah mau tahu apa kehendak Tuhan. Jangan terlalu berani hidup
tanpa engkau memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu dalam masa mudamu. Karena sekali engkau terpeleset, saudara, ingat, iblis tidak memberikan engkau hal-hal yang menakutkan hari-hari ini, tapi iblis kasih hal yang menyenangkan. Menyenangkan. Kenapa saya melarang kamu pacaran sebelum engkau tahu tujuan dari pernikahan? Supaya kau tidak jatuh. Banyak orang Kristen pacaran tidak kudus, akhirnya jatuh melakukan dosa, hidup dalam kenajisan. Kalau engkau sudah hidup dalam kenajisan, hancur. Engkau tidak mungkin bisa berpikir untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang kau pikir tiap hari cuma seks, seks, dan seks. Kamu yang terikat dengan film porno, cepat tinggalkan. Jangan biarkan setan itu mempengaruhi pikiran dengan hal-hal yang najis, pikiran yang sia-sia hari-hari ini. Bertobat, saudara. Kau lihat tanda zaman kita ini benar-benar ada di penghujungnya akhir zaman. Gak main-main. Perang demi perang terjadi. Ya, sesuatu yang besar di depan kita. Ayo, tidak ada pilihan lain selain hidup melakukan kehendak Tuhan. Ayat yang ke-18 berkata, baca bersama, dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam hati mereka dan karena kedegilan, kekerasan hati mereka. Jangan mau dikuasai oleh kebodohan. Apa itu kebodohan? Kau tidak mengerti kebenaran, kau tidak mengerti firman Tuhan. Ayat 19, baca bersama. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jangan melakukan itu semua. Karena kau tidak akan pernah bisa mengerti kehendak Tuhan kalau engkau hidup dalam hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu? Nafsu itu baik, Tuhan ciptakan dalam diri manusia. Kalau nggak ada nafsu, kita juga nggak bisa hidup. Ya, nafsu makan, ya itu baik. Tapi sehari makan 3 kali, itu normal. Kalau sehari makan 6 kali, itu hawa nafsu. Bertobat, amin. Apa-apa mau dimakan, itu hawa nafsu. Karena sekarang banyak anak muda itu mati muda, ya, masih umur belasan udah cuci darah. Kenapa? Makanan nggak bisa kuasai mulut, semua dimakan, yang manis-manis dimakan, yang racun-racun dimakan, ya. Perhatikan apa yang kau makan. Banyak anak muda sekarang, ya, umur 21 tahun kena stroke. Kenapa? Kau nggak bisa kelola hidupmu. Makannya rakus, tidurnya tengah malam, begadang. Yang tidur di atas jam 12 siapa di sini angkat tangan? Nah ini, ya. Kau sedang merusak tubuh, ya. Kita ini punya organ dalam badan kita ini, Tuhan ciptakan itu bekerja ada jamnya. Liver itu buang racun jam 9 malam. Ya. Harus dalam keadaan tidur, kalau enggak rusak livermu. Saya bilang, saya dulu waktu kecil belum ada handphone, belum ada TV. Setelah saya SMA itu baru ada TV. Jadi masa muda kami dulu, masa anak-anak kami itu sehat bener. Ya, jam 8 udah tidur, udah gelap. Ya, jangankan mall, jangankan handphone, belum ada. Makanan pun belum ada yang racun-racun. Kenapa hari-hari ini banyak anak-anak muda mati muda? Karena ya gaya hidup. Karena kau tidak menyadari bahwa tubuhmu itu bait Allah. Dirusak dengan hawa nafsu, makan tidak terkontrol. Tidur itu nafsu Tuhan kasih. Tapi kalau engkau tidur yang normal itu kan 8 jam. Ya, kalau orang dikuasai hawa nafsu tidur terus. Ya, itu hawa nafsu. Seks itu juga nafsu Tuhan ciptakan. Baik supaya manusia bisa berkembang biak. Dan itu kudus buat suami istri. Tapi setan menipu hari-hari ini anak muda rata-rata jatuh dalam hawa nafsu seks. Ya, sehingga melakukan banyak cara. Bersinah, melakukan hal-hal yang tidak pantas. Bahkan laki-laki melakukan kemesuman dengan laki-laki. Saya berdoa di sini nggak ada boti-boti, amin. Jangan ada boti di antara kita. Ya, Tuhan menciptakan itu normal. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Eben. Ya, jadi bertobat.
Nggak ada lesbi. Sekarang banyak loh lesbi. Ya, perempuan sama perempuan. Dan lesbi zaman now itu bukan model-model kayak saya gini, rambut pendek, tomboy. Ternyata rambutnya panjang. Dan di kalangan mahasiswa. Di kalangan mahasiswa sekarang udah nyata-nyata. Pacaran cewek sama cewek. Ngeri dunia sekarang ini. Belum yang merokok. Saya sama suami, kita makan di satu restoran. Selesai makan, anak-anak muda yang remaja itu keluar. Saya pikir mau ngapain. Semua begini. Nggak ada asapnya sih. Tapi semua merokok ternyata. Memang zaman ini sekarang saudara, orang nggak peduli lagi. Yang saya, kalau ada di antara kalian begitu-begitu, tobat ya sebelum kena murka Tuhan loh. Bertobat, tinggalkan semua dosa itu. Ya, dan dikatakan di sana ayat 20 apa? Tetapi kamu, ayat 20 baca bersama. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kita nggak orang-orang seperti itu, sebab kita sudah belajar untuk mengenal Tuhan Yesus, mengenal kebenaran. Jadi kita bukan termasuk orang-orang yang melakukan hal-hal yang seperti itu. Lalu dikatakan ayat 21, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Karena kalian telah menerima Kristus dan setiap hari Minggu di gereja, setiap yud kamu mendengar pengajaran tentang firman Tuhan. Jangan biarkan pengajaran itu berlalu begitu saja, tapi biarkan firman Tuhan itu mengubah hidup kita. Saya bicara begini bukan saya tidak mengalami dosa apa, saya sudah coba semua dosa dulu. Jadi kalau kau baru mau belajar dosa, kasihan deh lu. Saya dulu sudah melewati semua dosa itu. Saya sudah coba semua sampai berakhir saya pengen mati bunuh diri. Tahun 95 saya pengen mati mengakhiri hidup saya. Karena ternyata dosa tidak membawa damai sejahtera. Dosa membuat saya akhirnya pengen mati. Kau pikir setelah kau dibujuk iblis melakukan dosa dan itu hanya begitu saja? No, setan akan berusaha menguasai engkau dan membujuk. Dia datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jangan main-main. Sekali kau masuk dalam jeratnya, kau gak akan pernah bisa keluar kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Datang berserah di kaki Tuhan. Saya ngomong begini karena saya pun pernah mengalami dan ayat ini benar banget. Setelah saya menerima Tuhan Yesus, saya mendengar tentang Dia, menerima pengajaran di dalam Dia. Yaitu kamu, ayat 22, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama, supaya kau dilahirkan kembali. Yang menemui kebinasaannya oleh apa? Nafsunya yang menyesatkan. Supaya engkau bisa menerima dan mengerti kehendak Tuhan. Ayo berubah. Ya, berubah selama masih ada waktu. Ayat 23 baca supaya apa? Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dimulai dari dalam roh. Datang di kaki Tuhan, bilang Tuhan ini hidupku, ubah aku Tuhan. Karena perubahan itu gak akan pernah terjadi kalau engkau tidak datang duduk di kaki Tuhan dan memberikan hidupmu kepada Tuhan. Perubahan itu baru akan terjadi ketika engkau datang dan menyerahkan hidupmu di kaki Tuhan. Datang sama Dia. Datang sama Tuhan, tutup pintu kamarmu, masuk di kamarmu, doa, Tuhan ini hidupku Tuhan. Ubahkan aku Tuhan. Dan dikatakan di sana, supaya engkau dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan apa? 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita ini perlu disetting ulang. Otak kita, pikiran kita, ya perlu disetting ulang, saudara. Kita perlu diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Barulah hidup kita ini mulai pada babak yang baru. Kita tidak hidup menuju kepada kebinasaan, tapi kita hidup menuju kepada kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan mau pakai hidupmu berdampak bagi banyak orang. Kalau
Kalau saya tidak membuka hati menerima Tuhan Yesus saat itu, hari ini Debbie Basir itu udah mati karena bunuh diri. Hidup saya cuma menjadi catatan sampah. Tapi karena malam itu saya datang, saya bahkan belum kenal Tuhan Yesus. Saya berdoa di kamar berkata begini, Tuhan, aku tahu ada Tuhan yang menciptakan aku. Tapi aku tidak tahu siapa dia. Tapi saya percaya Tuhan yang menciptakan saya itu ada dan engkau hidup. Karena itu malam ini Tuhan, tunjukkan dirimu kepada saya. Supaya saya mengerti apa rencanamu menciptakan saya di dunia. Itu doa saya ketika malam saya mau bunuh diri. Saya bilang, Tuhan, sebelum saya bunuh diri, siapapun engkau, saya nggak peduli dengan agama lagi. Tapi saya pengen ketemu Tuhan yang menciptakan saya ke dunia. Kenapa kau kurang kerjaan ciptakan saya, Tuhan? Cuma untuk saya bikin dosa, lalu kalau saya mati bunuh diri, saya pasti masuk neraka. Nah, sebelum saya mati bunuh diri, saya pengen kau tunjukkan dirimu sama saya. Iman yang hanya sekecil sebiji sesawi itu ternyata diperhitungkan Tuhan. Malam itu Tuhan datangi saya dan saya berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan itu titik balik hidup saya. Hari ini saya mau bilang, siapa Debbie Basir sekarang? Karena anugerah Tuhan, saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ternyata rencana Tuhan begitu dahsyat. Coba kalau saya sudah mati hari itu. Cuma terbersit di dalam otak dan pikiran saya. Cuma satu kata, aku pengen kenal penciptaku. Itu tok, selesai. Tidak ada yang lain. Saya bukan anak pendeta yang pintar berdoa. Bahkan saya tidak kenal Tuhan Yesus. Saya bukan dari orang agama Kristen. Saya cuma datang dan bilang, Tuhan, kalau saya saudara yang bukan dari Kristen bisa mengalami Tuhan dan rencananya, apalagi kalian yang memang sudah dipilih sejak di dalam kandungan ibu, engkau sudah menerima kasih karunia Tuhan itu. Jangan sia-siakan hidup. Kita nggak punya banyak pilihan. Dunia sedang berubah begitu cepat. Mengharapkan masa depan apa kita dengan kepintaran kita? Tidak ada. Kau belum cari kerja hari ini yang dipecat sudah ratusan ribu bahkan jutaan orang. Zaman dulu orang cari kerja, satu orang dia bisa melamar ke 5 perusahaan. Hari ini 5 orang cari 1 lowongan. Sulit. Dunia berubah, nggak ada yang bisa mengendalikan. Kau terima atau tidak, kau siap atau tidak, dunia ini sedang berubah. Kau masih sekolah, belum kerja. Yang dipecat sudah jutaan orang. Rasanya tidak ada harapan. Tapi Tuhan bisa memberikan kepadamu harapan yang baru. Sehingga hidupmu bisa berdampak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saya sedang menceritakan apa yang Tuhan buat dengan hidup saya. Saya sedang menceritakan apa yang Tuhan Yesus kerjakan dengan hidup saya, saudara. Dan ini bukan dongeng, itu benar-benar terjadi. Bagaimana Tuhan pakai hidup saya hari ini. Saya ketemu banyak orang yang berkata, Bu, terima kasih lewat khotbah Ibu kami gak jadi bercerai. Banyak yang berkata, Bu, terima kasih lewat khotbah Ibu, saya dulu homo, sekarang saya bertobat. Dan itu merupakan satu kebanggaan di hadapan Tuhan kelak. Itu bisa terjadi ketika apa? Ketika engkau datang menyerahkan hidupmu di kaki Tuhan dan berkata, ini aku Tuhan, ini aku. Pakai hidupku Tuhan. Aku pengen ketemu engkau, pengen ketemu rencanamu yang besar atas hidup. Mari hari-hari ini kita pakai hidup kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Gak ada yang lain, gak usah bicara muluk-muluk. Kau mau kejar sekolah sampai di mana? Hikmat dunia adalah kebodohan di hadapan Tuhan. Sekolah yang tinggi, belajar yang rajin, tetapi yang terutama kejar kehendak Tuhan atas hidupmu. Amin. Berubah dari cara pikir yang sia-sia. Serahkan hidup yang kudus kepada Tuhan. Berdoa dan katakan, Tuhan, ini hidupku. Duduk di kaki Tuhan. Itu bisa terjadi cuma waktu apa? Waktu kau datang sama Tuhan. Engkau berlutut di bawah kaki Tuhan dan Tuhan bilang, carilah aku selama aku berkenan untuk ditemui. Berserulah padaku selama aku dekat. Sebab barang siapa yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan. Siapa yang mencari, dia akan mendapat.
Tapi kau gak akan ketemu selama kau tidak mencari. Gak usah minta didoakan pendeta. Datang sendiri kepada Tuhan, alami Tuhan sendiri. Kita bangkit berdiri bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah bersama-sama mendengarkan khotbah yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Debbie Basjir tentang mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya lewat khotbah yang telah kita dengar pada malam hari ini memberkati setiap kita orang percaya. Dan di akhir video ini kita akan sama-sama menyaksikan suatu renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Cornelia. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan, mari malam hari ini kita bertemu kembali lagi di dalam pekerjaan Roh Kudus lewat mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, hidup kita diberkati setiap saat dan waktu. Sehingga hari ini kita mendengar, mari saya ajak Bapak, Mama, adik-adik sekalian yang setia mendengarkan firman Tuhan. Dalam Mazmur pasal 89, judul bacaan kesetiaan Tuhan kepada Daud. Mari kita semua yang ada, mari kita diberkati oleh Tuhan. Orang hidup bersama dengan Tuhan tidak pernah ditinggalkan. Dengan demikian, nyanyian pengajaran Etan, orang Israel. Dalam firman ini, di mana lewat Etan, dia bermazmur bagi Tuhan lewat pengajaran daripada Tuhan. Sebab dalam kehidupan dia, kalau dia hidup sendirian, dia katakan tidak bisa dia berdaya. Sehingga lewat firman ini, sama katakan kepada kita, Allah tidak pernah lalai menempati janjinya. Sekalipun ada manusia yang selalu lalai dan lalai, tetapi Tuhan itu panjang sabar. Sehingga dalam ayat yang kedua dari firman, aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Bapak, Mama yang diberkati oleh Tuhan serta adik sekalian, di mana firman ini menegaskan bahwa bermazmur bagi Tuhan dan kesetiaan Tuhan sampai di dalam kehidupan kita akan menemukan kita di waktu kita tidur, di waktu kita keluar masuk, di waktu kita duduk. Kesetiaan Tuhan itu sungguh luar biasa, tidak ada tandingnya. Apa yang kita mau balas kebaikan Tuhan selain hanya memuji Tuhan. Sehingga pekerjaan daripada Daud tidak lain dan tidak bukan, satu hari dia memuji Tuhan 7 kali. Mari prinsip kita hanya bisa memuji Tuhan 2 kali pun, itu pun Tuhan izinkan. Mari Bapak, Mama, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kesetiaan Tuhan bersama dengan kita selalu menemani dengan Tuhan sampai datang kepada turun-temurun. Bapak, Mama, adik-adik sekalian yang diberkati oleh Tuhan, hidup kita tetap menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Bersama Tuhan, Tuhan tetap setia bersama dengan kita. Sehingga dalam ayat yang ketiga, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti di langit. Bapak, Mama, saudara sekalian, mari kita hidup bersama dengan Tuhan. Kasih setia Tuhan yang Dia berikan kepada kita, kita membangun iman kita, selalu menaruh harapan kepada Tuhan, tetap setia sampai Tuhan itu selalu bertemu dengan kita. Bapak, Mama, saudara sekalian, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, hidup kita perserahkan kepada Tuhan. Tuhan tanda kita dengan huruf T pada dahi kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Walaupun keluarga kita, orang tua kita melupakan, Tuhan tidak pernah melupakan kita, karena hati kita melekat kepada Tuhan. Di mana dalam ayat yang keempat dari Pemazmur 89, Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku.
aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Di mana Daud dia dipilih dan dia diikat bersama dengan Tuhan, sehingga dalam diri pribadi daripada Daud dia dipilih dan diikat, maka dia menjadi raja memimpin orang Israel masuk menuju kepada tanah Kanaan. Bap mama yang diberkati oleh Tuhan, bersama adik-adik sekalian, mari kita terus bersiara bagi Tuhan selagi kita dipercayakan di muka bumi. Mari kita ungkapkan isi hati kita, syukur dan doa kita naikkan kepada Tuhan. Sebab dalam ayat yang kelima, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucu dan membangun takhtamu turun-temurun. Ternyata orang yang percaya kepada Tuhan, hidup hatinya melekat kepada Tuhan, dia mau supaya hidup ini dia serahkan ke dalam tangan Tuhan sampai datang kepada anak cucu. Bap mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, bila iman kita bertumbuh dan kita terus memuji, memandang kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Tuhan adalah memberikan yang terbaik bagi kita, untuk kita terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab di dalam ayat yang ke-6 dari Mazmur 89 dia katakan, sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan, bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Ternyata langit pun memuji Tuhan dan siarannya sampai di hadapan Tuhan. Mari kita terus memuji, memuliakan nama Tuhan dengan hati yang ikhlas, dengan kekudusan yang kita naikkan kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-7, bap mama, adik-adik sekalian yang diberkati oleh Tuhan, sebab siapakah engkau di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi. Ternyata orang hidup bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Hidupnya selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, siang malam pagi petang. Bahkan apapun yang kita kerjakan diperhitungkan oleh Tuhan. Kita pun Tuhan yang hidup, yang menjamin kehidupan kita, yang bertanggung jawab atas hidup kita. Di dalam kemelut apapun, dia tetap memberikan yang terbaik bagi kita. Bap mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, hidup kita pasrahkan ke dalam tangan Tuhan. Iman, pengharapan, dan kasih bertumbuh dalam diri kita, maka apapun yang kita inginkan, kita kerjakan selalu berhasil. Dengan demikian, anak kita bekerja sampai datang kepada anak cucu kita, di mana dalam ayat yang ke-9 dia katakan, ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu adalah di sekelilingmu. Tuhan dahsyat dan kuat. Dia menciptakan segala sesuatu, yaitu langit dan bumi, pekerjaan tangan Tuhan. Dia membuat segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dengan demikian, kita sebagai umat percaya yang percaya kepada Tuhan, mari kita selalu berseru dan berserah hanya kepada Tuhan. Apapun masalah kita, Allah turun tangan dan Allah memberkati. Di mana orang-orang yang tinggi hati, yang selalu congkak dengan Tuhan, maka dia diturunkan, dia ditundukkan, karena orang yang tinggi hati adalah melawan Tuhan. Dengan demikian, mari kita selalu berseru dan berserah hanya kepada Tuhan, memandang kepada Yesus. Yesus adalah segala-galanya. Firman Tuhan katakan, barang siapa datang kepadaku, maka aku akan menemukan dia. Aku akan bertemu, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Di mana dalam ayat yang ke-11 dari Mazmur 89, di situ dia katakan, engkau yang meremukan Rahab seperti orang terbunuh, dengan lenganmu yang kuat, engkau yang telah mencerai-beraikan musuhmu. Ternyata Tuhan membuat
musuh-musuh akan tunduk dan mereka akan terbunuh karena tidak mendengarkan firman Tuhan. Mari kita selalu berseru dan berserah hanya kepada Tuhan. Hati kita yang luka datang kepada Tuhan. Tuhan akan balut dengan darahnya yang kudus. Tuhan akan membersihkan hati kita dengan kasih dan anugerah daripada Tuhan. Mari kita memberikan diri kita kepada Tuhan, karena diri kita sudah dibeli dengan darah yang mahal harga yang lunas. Sehingga dalam ayat yang ke-12 dari Mazmur 89, punya mula langit, punya mula juga bumi, dunia serta isinya. Engkaulah yang mendasarkannya. Bap mama, adik-adik semua yang diberkati oleh Tuhan, orang pilihan Allah tidak pernah ditinggalkan. Di mana kita pergi, ada penyertaan Tuhan menyertai kita. Apapun yang kita pikirkan, Allah turut bekerja. Dalam kemulut apapun, Tuhan ambil alih dan Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Apa yang kita pikirkan, Allah terus bekerja, mendatangkan berkat sukacita, damai, sejahtera. Sehingga dalam ayat yang ke-13, utara dan selatan, engkaulah yang menciptakan Tabor dan Hebron, bersorak-sorai karena namamu. Ternyata orang bersorak-sorai karena nama Tuhan. Tetap namamu tetap disebarluaskan di mana saja. Hidup kita diperhatikan Tuhan. Walaupun kita lemah, Tuhan tegakkan kelemahan kita. Kita kuat bersama dengan Tuhan. Sebab dalam firman Dia katakan, Injil adalah kekuatan Allah. Injil itu selalu menyertai kita, membuat kita terlalu kuat di dalam Tuhan. Sehingga dalam Mazmur pasal yang ke-89 ayat 14, punya mula lengan yang perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu. Ternyata Tuhan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, yaitu gempa sekalipun siapapun dia tidak bisa bertahan. Lengan Tuhan yang begitu kuat dan dahsyat mengangkat beban masalah kita di mana saja kita berada. Walaupun keluarga kita tidak mendukung, tetapi Tuhan tetap mendukung kita. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kita luar biasa. Dalam ayat yang ke-15 Dia katakan, keadilan dan hukum adalah tumpuan kakimu, kasih dan kesetiaanmu berjalan di depanmu. Kasih setia Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dia mengangkat segala beban masalah kita, segala kelemahan kita. Sehingga dalam ayat yang ke-16 dari Mazmur 89 Dia katakan, berbahagialah bangsa yang tahu, bersorak-sorai, ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Nya. Orang hidup bersama dengan Tuhan, mukanya berseri-seri, itulah yang patah semangat, maka kita merasa lega dalam pertolongan Tuhan. Dengan cahaya wajah Tuhan, kita dimenangkan, kita bersama Tuhan akan memegahkan kasih setia Tuhan. Sehingga dalam ayat yang ke-17, karena namamu mereka bersorak-sorai sepanjang hari, dan karena kesetiaan keadilanmu mereka bermegah. Karena kesetiaan dan keadilan membuat kita bermegah di dalam Tuhan. Karena kasih karunia tetap menyertai kita, maka kita tetap kuat. Walaupun kita lemah, tetapi Tuhan mengangkat kita dari kelemahan kita. Mari kita terus mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, yaitu dalam ayat yang ke-18, sebab engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena engkau berkenan karena tanduk kami ditinggikan. Namamu ditinggikan di muka bumi. Maka dengan demikian kita percaya orang hidup takut akan Tuhan, dia dibela oleh Tuhan, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang terakhir dalam ayat yang ke-19, sebab perisai kita kepunyaan Tuhan dan Raja kita
kepunyaan yang kudus Israel. Perisai dan kekuatan hanya datang daripada Tuhan. Itulah sebabnya mari menggantungkan pengharapan kita kepada Tuhan, mulai dari saat malam hari ini sampai Tuhan datang, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.